Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai panduan hidup yang komprehensif, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Mari kita eksplor bagaimana nilai-nilai Islam dalam memperkaya dan memberikan arahan yang positif bagi kemajuan di bidang-bidang tersebut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nasrul Khalifah dari prodi ARS, kemudian teman saya Laras Ayu Cempaka dari prodi ARS, dan Koirunisa dari ARS, dan yang terakhir adalah Leota Cassandra dari prodi keperawatan. Kemudian persilakan kepada teman-teman untuk mendengarkan materi hari ini. Yang pertama adalah IPTEX. IPTEX adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni. Konsep ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan agama Islam. Mengapa? Karena dalam ajaran Islam, kita didorong untuk terus mencari kebenaran dari segala sesuatu yang kita pelajari. Oleh karena itu, perkembangan IPTEX sejalan dengan tuntutan agama, di mana pencarian ilmu adalah bentuk ibadah. Yang berikutnya yaitu pengertian. Dalam IPTEX terdapat 4 elemen dasar yang memiliki definisi berbeda. Yang pertama yaitu pengetahuan adalah segala informasi mentah yang kita dapatkan dari panca indera, intuisi, atau perasaan kita. Ini adalah apa yang kita ketahui pertama kali. Kedua, ilmu adalah pengetahuan yang sudah diolah, diklasifikasikan, dan yang paling penting sudah dibuktikan kebenarannya secara objektif dan ilmiah. Ilmu adalah hasil penelitian yang teruji. Ketiga, teknologi adalah kemampuan praktis kita dalam menciptakan alat atau cara kerja yang didasarkan pada ilmu pengetahuan tadi. Ini adalah aplikasi nyata untuk mempermudah hidup. Terakhir, seni adalah ekspresi dari akal budi dan jiwa manusia yang hasilnya berupa keindahan seperti lukisan, musik, atau desain. Singkatnya, IPTEX adalah paket lengkap bagi manusia, khususnya umat Islam, untuk terus berpikir, berkarya, dan berinovasi sebagai wujud syukur dan pengenalan terhadap keagungan Sang Cipta. Kemudian sumber ilmu pengetahuan. Akal sebagai sumber ilmu pengetahuan di mana manusia diberi kebebasan dalam mengembangkan akalnya. Tingkat kebenaran dari akal adalah bersifat nisbi, relatif karena manusia bisa menjadikan akal mengikuti hawa nafsunya. Wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan di mana tingkat kebenarannya adalah mutlak, absolut karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran ini bersifat abadi. Dan selanjutnya ada integrasi IPTEX, yaitu dalam pandangan Islam antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis, yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, iman, ilmu, dan amal soleh. Pandangan Islam terhadap IPTEX. Jadi, yang pertama yaitu turunnya wahyu pertama, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Kata ikro bukan hanya berarti membaca teks, tapi juga membaca alam, fenomena, diri sendiri, dan seluruh ciptaan Allah untuk dipelajari. Melalui wahyu pertama ini, Islam membangun pondasi bahwa ilmu adalah kunci peradaban, dan manusia diperintahkan untuk terus mencari ilmu sepanjang hidupnya. Yang kedua, yaitu banyaknya ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia menggunakan akal, pikiran, dan pemahaman. Dalam Al-Quran, terdapat banyak sekali ayat yang mengajak manusia untuk berpikir, merenung, menggunakan akal, dan mengambil pelajaran. Ini menandakan bahwa berpikir kritis dan intelektual adalah bagian dari ibadah dalam Islam. Pengembangan sains dan teknologi bukan hanya diperbolehkan tetapi dianjurkan karena membantu manusia memahami kebesaran Allah dan memakmurkan bumi. Yang ketiga yaitu Allah memandang rendah orang yang tidak mau menggunakan potensi akalnya. Islam memandang rendah seseorang yang bersikap malas berpikir, tidak mau belajar, dan membiarkan kemampuan akal tidak digunakan. Allah mengibaratkan orang yang tidak mau menggunakan akalnya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Artinya, akal adalah anugerah besar. Jika tidak digunakan untuk mencari ilmu, menganalisis, dan berbuat baik, maka manusia telah menyia-nyiakan amanah
dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 disebutkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Ini menunjukkan bahwa ilmu menjadi pembeda utama antara manusia yang berkualitas dan yang tidak. Orang yang berilmu memiliki tanggung jawab besar untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Maka dalam Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan penelitian sangat dihargai karena mendukung kemajuan umat. Selanjutnya, studi kasus. Pengembangan Al-Quran digital merupakan contoh studi kasus yang relevan dengan pengembangan dan pemanfaatan iptex. Proyek ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mempelajari Al-Quran secara digital dengan fitur-fitur interaktif. Lalu ada kasus yang kedua, yaitu pembuatan konten yang memanipulasi ajaran agama atau menciptakan narasi yang dapat menimbulkan konflik atau ketidakpahaman. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Islam memberikan panduan yang komprehensif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dengan tetap berpegang pada nilai moral dan etika. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa klik tautat di kolom sesi tanya-jawab. Sekian, terima kasih. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.